Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di channel. Selamat siang, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mugi di channel. Oke, di siang ini saya akan mengajarkan ataupun menunjukkan alur proses pendaftaran majikan dan kontrak kerja rekalibrasi tenaga kerja 2.0 sektor formal. Karena di saat ini untuk yang sektor formal itu majikan bisa proses sendiri tanpa melalui perantara agensi. Nah, untuk yang sektor-sektor formal ini sepertinya di sektor konstruksi, perkilangan, perladangan, perkebunan, dan sebagainya. Oke, tak perlu lama-lama, seperti biasa saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, sahabat silahkan diperhatikan, di belakang saya di situ ada alur proses pendaftaran majikan dan kontrak kerja rekalibrasi tenaga kerja 2.0, karena ini adalah wajib dilakukan bagi majikan-majikan yang akan memohon paspor baru ataupun yang ingin memperpanjang paspor pekerjanya yang akan mengikuti RTQ tapi tidak cukup 18 bulan. Langkah pertama adalah dilakukan oleh majikan, pastinya di situ bisa mengakses di link naker.kbrikl.com. Nah, di situ pastinya mendaftar terlebih dahulu, memasukkan data-data yang disediakan di dalam online tersebut. Setelah itu proses verifikasi. Setelah sudah proses verifikasi, di situ juga nanti akan ditolak ataupun masih ada kekurangan data. Kalaupun ada kekurangan data, pastinya diperbetulkan lagi, kemudian sudah diterima masuk ke input data pekerja. Kalau pekerjanya ada 5 orang, ya diinput semua namanya si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Kemudian nanti di situ secara tidak langsung majikan bisa mendownload surat kontrak kerja yang sudah disediakan. Surat kontrak kerja itu didownload di bagian keempat, kemudian di situ ditandatangani kamu dengan majikan. Setelah ditandatangani pastinya di-scan, kemudian di-upload lagi ke dalam sistem naker tersebut. Nah, nantinya di situ akan diverifikasi oleh pihak KBRI di bagian ke-6. Nah, ketika diproses verifikasi kontrak kerja ini, apabila ada data-data yang diragukan, pastinya nanti di situ pihak majikan akan dipanggil oleh pihak KBRI melalui email. Kalaupun tidak ada kendala, ya pastinya tidak ada masalah, tapi di sini dikhususkan bagi untuk yang merasa pihak KBRI menemui data-data yang ganjal minta untuk diklarifikasi secara terus. Nah, di situ juga tidak kok terus masuk ke data 7. Kalaupun di bagian 6 itu ada data-data yang masih kurang, pastinya juga nanti akan kena tolak dan juga bisa dilengkapi data-data tersebut. Setelah sudah clear semua, masuk ke tahapan nomor 7, yaitu download kontrak kerja di dalam sistem. Karena di awal tadi nomor 4, di situ download, kemudian di print out, ditandatangani dua belah pihak, kemudian diupload lagi di bagian ke-5. Setelah itu tahapan ke-6 akan diverifikasi terlebih dahulu, datanya cukup ataupun masih ada yang kurang. Kalaupun kurang nanti diperbaiki lagi. Kemudian kalau semua sudah clear, masuk ke tahapan ke-7, yaitu download kontrak kerja yang sebelumnya sudah diverifikasi. Nah, untuk di tahapan 8 ini bisa dilakukan sahabat sendiri ataupun majikan sahabat. Ya pastinya kalau majikan sudah mendapatkan kontrak kerja yang sudah diverifikasi, ya tinggal mendaftar slot temu janji di antrean kbrikl.id. Nah, untuk itu pastinya masuk di bagian pembuatan paspor. Nah, di situ tinggal menyesuaikan saja, karena untuk pembuatan paspor itu banyak dokumen-dokumen yang diperbolehkan, baik yang kemarin sudah saya bahas, yaitu KTP dengan KK boleh, ataupun KTP dengan ijazah juga boleh, ataupun fotokopi paspor lama pun boleh, ataupun SPLP pun boleh, ataupun paspor yang sebelumnya sudah mati ataupun tidak cukup masa berlakunya, itu boleh digunakan. Tapi sahabat juga harus perhatikan, khusus bagi yang menggunakan fotokopi paspor ketika melakukan permohonan paspor baru, di situ diharuskan menyertakan surat report polis. Untuk sahabat yang nggak paham silahkan diulangi lagi, pastinya sahabat akan paham. Dan untuk pendaftaran ini dilakukan oleh majikan sepenuhnya. Sahabat nanti tinggal datang ke KBRI ketika sudah mendapatkan slot temu janji. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam TKI sukses. Bye.